Subhanahu wa ta'ala. Menyenangkan Allah dan Rasulnya ini, Allah dengan pandangan rahmat dan keridhaannya, acara ini berkumpul di tempat ini adalah pilihan-pilihan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan hadir di tempat ini karena dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan duduk di tempat ini karena didudukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dan hadir di taman-taman surga, taman-taman surga. Allah bangga, Rasulnya bangga, sehingga bila mana panjenengan hadir di tempat ini betul-betul mengagungkan dan menakdimi majelisnya Allah Subhanahu wa ta'ala, panjenengan pulang dari tempat ini akan diampuni seluruh dosa-dosanya panjenengan. Panjenengan pulang dari tempat ini, panjenengan membawa rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha minal anbiya wal mursalin, khususan ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin wal karubin, khususan ya Allah Sayyidina Jibril, Mikail, Israil, Israfil, kirman katibin wa hamalatil arsh alimussalam. Summa khususan ya Allah ila hadrati abina Adam wa bina Hawa, Nabiullah Khidir, Nabiullah Ilyas, Nabiullah Daud, seluruh perkara kehidupan beliau. Saudara, juga kepada beliau yang belum hadir, Haji Ahmad Solihin. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga keluarga, sahabat, dan kita umat akhir zaman ini dapat syafaat sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para guru, para ustadz, wabil khusus Kiai Haji Nur Rahman, dan kepada Sohibul Bed Kiai Yusuf Musa yang sangat saya hormati, bapak-bapak hadirin hadirat yang saya banggakan. Yang seporah ada titipan dari tuan rumah gila, dan gula harus menyampaikan ngakui bahasa Indonesia. Seporahnya begini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. juga kepada para santri, mudah-mudahan Allah memberikan
umur yang panjang, sehat walafiat barokah di dalam mentaati Allah, di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam mendakwakan agama Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menaungi dengan cahayanya Rasulullah Muhammad SAW, selalu mengangkat derajatnya yang tinggi di isinya, tentunya mendapatkan ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita semuanya selalu dalam keadaan mendapatkan lindungannya Allah, hidup di dunia yang hanya sementara. Yang kita jalani ini adalah satu amalan yang baik, yang barokah, yang dicintai oleh Allah dan dicintai Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini semuanya yang kita jalani akan menjadi jembatan kita untuk selalu mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapkannya iman Islam, dan diberkahi dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya muliakan para satid, para kiai, juga kepala desa, tadi menampilkan sambutan juga ketua panitia, tidak lupa pada bapak-bapak yang semuanya yang ikut membantu sehingga terlaksananya acara yang barokah. Maka setelah Syawal ini telah dibuka, yaitu di majelis ini, majelis zikir, majelis sholawat, sebagai pembuka pintu-pintu hidayah, pintu-pintu barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini selalu diberikan oleh Allah istiqomah di dalam memiliki satu majelis sholawat yang barokah ini. Salawat serta salamnya Allah mudah-mudahan selalu dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah memberikan tauladan, di antaranya tauladannya Rasulullah SAW. Satu hari bisa menggunakan ada anak kecil, ketika setelah sholat id ada anak kecil di sendirian di atas gunung. Dia hanya berpakaian coklat cantik. Dilihat Rasulullah siapa? Mati anak itu. Ditanya Rasulullah siapa? Anak, kenapa engkau ada di gunung sendirian? Ya Rasulullah, saya ini sedih di saat teman-teman saya yaitu bahagia dengan datangnya bulan Syawal atau Idul Fitri, sedangkan saya ini sendiri sedih. Makanya saya tidak berani untuk saya menjawab. Ada apa dengan kau? Nah, saya ini yakin bapak saya sudah meninggal, lalu ibu saya ini menikah lagi. Beliau janji datang hari ini, sampai sekarang belum datang, sehingga saya sedih. Langsung dipeluk oleh Rasulullah SAW. Langsung kata Rasulullah SAW, aku ini adalah bapak, aku ini adalah ibu. Langsung anak ini digendong, dibelikan baju oleh Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya hari raya Idul Fitri itu baju baru itu bukan untuk hewan dewasa, yang utama untuk anak-anak kecil. Kadang-kadang bapak ibunya lebih repot dari anak itu. Ya nggak apa-apa gitu deh. Memang karena bahagia itu Pak ya di dalam. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang utama di dalam bulan Syawal setelah kita menjalankan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, tentunya dengan keimanan dan ketakwaan. Bagaimana keimanan dan ketakwaan itu kita bawa amal-amalannya kita lanjutkan. Tarawihnya, puasanya sudah tidak wajib, yaitu puasa sunnah Syawal. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayam Hujan atau tanggal 13, 14. Ada juga puasa sunnah. Lalu sudah tidak ada tarawih lagi. Mestinya Syawal ini barokahnya Ramadan itu kita bawa. Apa itu? Paling tidak
Kalau puasanya mungkin ada keberatan karena kerja berat dan sebagainya, terawihnya kita bawa, kita lanjutkan. Bukan berarti kita terawih lagi, tidak ada terawih, tapi kita bisa menjalankan sholat sunnah yang lain. Kita bangun malamnya, tiap malam kita sahur. Jangan sampai sahurnya sudah tidak ada sahur, tapi kita nggak bangun malam dulu, yaitu tahajud. Witirnya juga kita bawa, sehingga ketika datang bulan Syawal maka tahajudnya tetap jalan, terawihnya diganti tahajud, witirnya tetap berjalan. Ini namanya dapat keberkahannya Ramadan. Mulutnya nggak puasa, tapi mata kita tetap puasa seperti bulan Ramadan. Makanya maaf, ini waktu pertemuan terakhir saya lupa, misalnya saya sampaikan, misalnya saya sampaikan dulu itu sebelum pertemuan kita pengajian yang terakhir. Mata kita harus tetap puasa seperti Ramadan kemarin. Mulut kita tetap puasa, perut kita mungkin nggak puasa. Syukur-syukur kalau kita puasa sama, bisa diambil tengah-tengah bulan, bisa pokoknya dalam hadis itu, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, memang afdolnya setelah 1 hari atau 2 hari. Makanya kalau ada raya ketupat itu sebenarnya ya, di Jawa ada yang diarah itu ada raya hari raya puasa Syawal, puasa bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa bulan Syawal 6 hari di bulan Syawal, maka dicatat oleh Allah seperti puasa selama 1 tahun. Jadi saya teliti, kalau orang puasa Syawal maka dicatat oleh Allah puasa 1 tahun. Apa keberkahan itu? Matanya kita walaupun sudah bulan Syawal, tapi kita masih oleh Allah, dijaga oleh Allah, tidak dipermaksiat matanya, tangannya tidak berbuat maksiat, rasanya tetap berpuasa. Namanya puasa hawa nafsu. Mulutnya tetap berpuasa, jadi tidak mengucapkan ucapan kotor. Atau telinganya juga berpuasa. Maksudnya apa? Telinganya berpuasa, kita ini walaupun dengar ucapan-ucapan yang jelek tentang diri kita, mungkin kalau memang iya, saya salah, justru ini sebagai pengingat kepada kita, bukan malah emosi atau difitnah pun. Seandainya pun diucapkan, difitnah dengan ucapan yang jelek, dengan kalimat-kalimat yang kotor, kita tidak menjalaninya karena telinga kita masih puasa. Gawani puasa itu masih terbawa keberkahannya, ya sudah, gak apa-apa, gitu aja. Kalau orang Jawa bilang ya, wong dirasani, wong dirumpi, wong difitnah itu tidak berbekas, maksudnya tidak jadi belang wajahnya, matanya jadi kayak apa, atau tubuhnya jadi ya, biasa aja. Ini namanya Ramadannya kita bawa terus, sehingga makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang Allah inginkan bagi orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, satu panggilan yang istimewa. Dan orang iman itu diberi oleh Allah gelarnya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang iman, orang mukmin itu orang iman, orang yang mukmin. Gelarnya sholatnya rata-rata khusyuk. Khusyuk itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala saat sholat. Dan orang yang berpuasa ini, Bapak Ibu saya muliakan, barokahnya puasa hawa nggak makan nggak minum ini, dan hawa nafsunya ini dipekang untuk tidak bermaksiat. Hadiah yang besar adalah lakum tatakum. Takwa ini yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada dalam hati seorang ada ketakwaan kecil, paling kecil, itu nanti akan memancarkan cahaya. Cahaya itulah yang tidak bisa dibakar dengan api neraka, yang akan mengantarkan seseorang itu ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyelamatkan seseorang itu nanti di liang kubur.
Dan takwa itu yang paling banyak, yang paling mudah kita didapatkan adalah datangnya bulan Ramadan. Makanya datangnya Ramadan ini ditunggu-tunggu oleh para sahabat, bahkan Rasulullah SAW. Allahumma barik fi rajabana wa sabana wa balighna Ramadan wa balighna, ditunggu. Dan itu ditiru oleh orang karena harapan yang besar untuk mencucikan diri, membersihkan diri yang selama 11 bulan, untuk berbenah diri lebih baik dari 11 bulan yang kemarin. Ramadan itu ya. Makanya di akhir Ramadan orang salah. Dulu saya dikasih tahu ya, cuma kiai dengarnya ya percaya ya enggak. Bahwa orang puasa atau sendiri nggak makan dari pagi sampai sore, berat banget kalau dulu itu. Kata kiai, orang-orang soleh itu kalau sudah akhir Ramadan banyak sedih, minta kepada Allah supaya inginnya puasanya ditambah, ingin puasa setahun. Saya itu kalau saya nggak bisa terima, tapi ya saya tetap percaya. Kenapa percaya? Nah, karena yang bicara kiai. Setelah 9 tahun berjalan benar ya, Bang. Akhirnya dalam doa-doa saya terakhir, ya Allah, Ramadan akan meninggalkanku ya Allah, tapi izinkan rahmatmu, keberkahan Ramadan tetap izinkan aku membawanya hingga aku kembali kepadamu. Anda bertemu dengan Ramadan kembali. Ini maafin ya, kalau jenengan belum merasakan, ya kejar. Kalau udah merasakan, tingkatkan lagi. Dulu saya itu nggak percaya, tapi ya percaya. Loh, saya belum ngalami, tapi benar ternyata. Begitu dapat 15 sudah mikir saya, perasaan udah bingung. Duh, ya apa? Beda udah, perasaan udah. Ngaji Qurannya saya kejar lagi, sholatnya saya malamnya benar. 10 hari terakhir saya akan nggak mau ditinggal dengan Ramadan. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan saya itu guyonan, serius saya bicara ini. Masa saya katakan dulu saya itu, ya apa ya, lawang Ramadan itu maunya saya nggak ada kok dulu itu. Itulah bahwa iman itu yang karena pantas kalau Allah mengambilnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Dan dianjurkan anak-anak kita yang masih kecil, saya masih kecil dulu disuruh puasa setengah hari. Karena apa? Supaya terlatih ketika sudah balik, sudah siap dengan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya banget dulu masih umur segitu ya puasa, udah balik puasa, tapi sambil nyanyi sungguh terpaksa. Tapi dalam proses semakin kesini, ya Allah, betapa indahnya. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Memang kalau saya ngaji itu, saya nggak buka, walaupun saya nggak ada videonya, saya dorong apa yang saya alami, yang saya rasakan ini saya sampaikan. Saya jujur dulu, maunya nggak mau puasa. Oleh apa dikepung nggak mau pakai rotan, pakai apa aja, jangan ini sapu itu. Bisa istiqomah nantinya setelah raya ini, bisa 2 bulan sekali pengajian rutin ya. Biasanya saya sampai ajar di sini. Kalau Bapak Ibu juga bisa muliakan, mohon maaf kalau pengajian rutin saya bisanya siang karena dari sini itu malamnya ada di Banyuwangi. Tadi pagi itu ada di Lumajang setelah subuh, lalu ada di Liana, kebetulan ada di rumahnya Gus Rempes tadi ke sini. Biasanya jadwalnya ke sana. Ya mudah-mudahan saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf yang terbaik dan batin. Dan saya pribadi dan juga rombongan apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam menyampaikan dakwah, ya, dumateng panjenengan semuanya, ya, saya mau ditegur, saya mau diingetin. Jadi jangan dikira saya itu orangnya eksklusif. Ada sih enggak? Kaku, enggak mau diingetin pasti enggak. Saya disuruh minum bekas minum sampean semua saya mau. Saya enggak pernah wah sakit sih, enggak, saya itu orangnya biasa aja. Jangan malu sama saya karena saya juga tidak malu, mas, ini kan biasa aja. Saya itu jangan dibayangkan orangnya kayak enggak, saya biasa aja. Tidur misalnya dimanapun, tidur di terminal juga bisa, tidur di pom bensin juga bisa.
Bahkan saya itu kalau nggak umroh saya nggak mau tidur di hotel. Ada pengajian tuh, balik besok ada acara di tanggal 2, tanggal berapa ya? Tanggal 13 ada di Kuala Namu di Medan. Disiapin fokus mau tidur di hotel mana berapa. Saya kalau ada santri, kalau ada yang kenal, kan mau nggak usah di hotel di rumah aja nggak apa-apa. Dan saya tidur di Pompeng sih. Kalau sendirian di Pompeng itu nggak apa-apa karena sama istri ya. Jadi jangan dianggap saya ini orangnya eksklusif. Dan saya biasa aja seperti dengan semuanya. Ya. Mau diingatkan kalau memang salah ingatan aja nggak apa-apa. Dan saya senang diingatkan. Jangan orang salah saya dibiarkan saja. Itu saya nggak suka. Kalau orang salah saya salah dibiarkan sama dengan jenengan membiarkan saya masuk neraka. Saya nggak bisa bayangkan nanti bayangkan tanggung jawab saya. Harapan saya mudah-mudahan malam ini yang paling barokah. Dengan semua yang hadir sini Allah diberkahi Allah. Kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah barik alaihi Muhammad wa salatan wa fatwa hajat wa hajat muslim mereka Allahumma barik Islam, Allahumma barik muslim khatimah. Allahumma yassir lana umurana fi dunya firli warhamni wajibna. Allahumma innaka salamatan fid wa afiyatan. Allahumma awina alaina bi sabarati wa hisab. Rabbana dalam azabana benar wa janatan. Setelah saya nanti ada istirahat sebentar, mungkin ada Pak Kiai, tolong bisa didengerin ya, jangan ada yang pulang ya. Karena apa? Setiap yang keluar kebaikan itu datangnya dari Allah, walaupun dari anak kecil. Ucapan-ucapan yang baik, nasihat-nasihat yang baik dari manapun keluar itu, maaf dari perampok pun kalau itu baik, ya sungguhnya datangnya dari Allah. Sungguhnya kebaikan itu datangnya dari Allah. Walaupun lahirnya orangnya jelek atau gimana akhlaknya, dan kalau itu baik, tetap kita harus dengarkan atau dan kita pakai. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum. Ada kiai nak. Sebagai kiai ini gampang hijau akhirnya Sunan Ampel Abisanan ber Raden Jokandar Adipati Benggalan di Ketimatuana Sunan Bonang kan yang jauh nyaman tibi Makdum Ibrahim